Halo semuanya. Pernah nggak sih komputer kalian tiba-tiba mati sendiri tanpa sebab yang jelas? Atau mungkin lampu di rumah suka kedap-kedip aneh? Nah, di balik semua kejadian itu, ada satu kekuatan tak terlihat yang akan kita kupas tuntas hari ini. Kualitas daya. Inilah yang jadi penentu nasib semua perangkat elektronik kita. Pasti familiar banget kan sama situasi ini? Lampu yang tahu-tahu meredup sebentar, atau komputer yang lagi asik dipakai, malah restart sendiri. Mungkin kita mikirnya, biasa aja kali ya. Tapi seringkali ini tuh sinyal kalau ada yang nggak beres sama kualitas daya di jaringan listrik kita. Entah itu di rumah atau di kantor. Oke, biar kita paham masalahnya, kita harus tahu dulu bentuk listrik yang sempurna itu kayak gimana. Yuk kita bedah dulu konsep dasarnya. Coba deh bayangin pasukan air yang paling ideal. Airnya jernih, tekanannya konstan, alirannya stabil banget. Nah, listrik yang ideal itu, ya persis kayak gitu. Dia mengalir dalam bentuk gelombang sinus yang super mulus dan bisa ditebak polanya, tanpa ada gangguan sedikit pun. Inilah makanan paling sehat buat semua gadget kita. Tapi, ya namanya juga dunia nyata kan? Pasokan daya kita itu jarang banget ada yang sempurna. Nah, setiap penyimpangan dari gelombang sinus yang ideal tadilah yang jadi sumber segala masalah. Penyimpangan-penyimpangan inilah yang kita sebut sebagai gangguan kualitas daya. Jadi gini, gangguannya itu bisa kita bagi jadi dua tipe utama. Yang pertama, variasi. Ini tuh penyimpangan kecil, tapi terjadi terus-terusan. Ibaratnya kayak tekanan air yang pelan-pelan melemah. Yang kedua adalah peristiwa atau event. Ini gangguan yang gede, datang tiba-tiba dan singkat. Mirip kayak semburan air yang kencang dan mendadak. Oke, kita ambil contoh yang paling gampang deh. Pernah merhatiin nggak, lampu di rumah jadi agak redup pas AC atau kulkas baru nyala? Nah, kejadian kayak gitu tuh contoh nyata dari sebuah event yang namanya penurunan tegangan atau bekennya voltage sag. Terus, apa sih sebenarnya voltage sag itu? Gampangnya, ini kondisi di mana voltase listrik anjlok sesaat, lalu balik normal lagi. Walaupun cuma sebentar banget, gangguan inilah yang sering jadi biang kerok, kenapa komputer kita hang, atau bahkan kenapa alat-alat sensitif lainnya bisa rusak. Oke, beres soal events, sekarang kita pindah ke variasi yang paling umum dan seringkali paling licik karena nggak kelihatan, yaitu distorsi harmonisa. Anggap saja ini adalah polusi listrik yang tersembunyi. Nah, terus siapa dong yang bikin polusi ini? Jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Yang jadi biang keroknya, percaya atau enggak, adalah perangkat-perangkat yang kita pakai setiap hari. Yep, komputer kita, TV kita, bahkan charger HP kita. Gini cara kerjanya. Beda sama bohlam lampu jadul, alat-alat elektronik modern itu nggak minum listrik dengan halus. Mereka menyedot listrik dalam denyutan-denyutan yang cepat dan pendek. Nah, denyutan-denyutan inilah yang menciptakan riak atau frekuensi liar di jaringan listrik. Riak inilah yang kita sebut harmonisa, yang akhirnya mengotori gelombang listrik yang seharusnya bersih. Biar gampang, bayangin aja kayak gini. Frekuensi listrik utama yang 60 Hz itu adalah musik yang mau kita dengerin. Nah, harmonisa ini adalah noise atau kebisingan yang ganggu banget di latar belakang. Makin banyak harmonisa, artinya listrik kita makin berisik. Dan tentu saja kualitasnya makin anjlok. Nah, karena ada polusi listrik ini, pastinya harus ada aturan mainnya dong. Untungnya, udah ada standar-standar dan panduan yang dibuat khusus untuk ngatur polusi ini, sekaligus melindungi perangkat kita. Salah satu aturan yang paling penting itu namanya IEEE 519. Intinya simpel banget, ini adalah tanggung jawab bersama. Pihak penyedia listrik wajib ngasih pasokan daya yang bersih, sementara kita sebagai pengguna juga wajib membatasi polusi listrik yang kita hasilkan. Jadi kuncinya adalah kerja bareng. Selain aturan soal polusi, ada juga aturan soal ketahanan. Nah, ada nih yang namanya kurva ITC yang bisa kita anggap kayak peta bertahan hidup buat semua alat elektronik kita. Jadi peta ini tuh nunjukin batas toleransi sebuah perangkat. Misalnya, di zona tidak ada kerusakan, komputer yang bagus itu didesain biar tahan terhadap penurunan tegangan sampai 70% selama kurang dari setengah detik, tanpa harus mati. Inilah yang jadi patokan buat para produsen untuk bikin perangkat yang tangguh di dunia nyata. Oke, pertanyaannya sekarang, kalau listrik kita bisa kotor, gimana dong cara bersihinnya? Yuk kita intip solusinya. Jawabannya simpel, pakai filter. Analoginya persis kayak filter air yang menyaring kotoran. Nah, filter harmonisa ini didesain khusus untuk menyaring dan membuang frekuensi-frekuensi berisik dari pasokan listrik kita. Cara kerjanya ini pinter banget loh. Filter ini pada dasarnya menciptakan semacam jalan pintas yang sangat menarik bagi frekuensi harmonisa yang mengganggu.
Jadi, waktu listrik yang kotor lewat, semua kebisingan harmonisa itu dialihkan ke jalan pintas tadi, sementara listrik yang bersih dan murni bisa lanjut mengalir dengan aman ke perangkat kita. Benar-benar solusi yang cerdas. Dan ini pada akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan yang lebih besar. Di saat dunia kita makin bergantung sama listrik dan perangkat-perangkat modern, gimana caranya kita menyeimbangkan kenyamanan yang kita dapat dengan kebutuhan jaringan listrik akan daya yang bersih dan stabil? Ini adalah pertarungan konstan antara inovasi dan stabilitas, sebuah tantangan yang perlu kita pikirkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.